Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya salah satu maha santri dari Ma'had Ali Darul Muhat ingin memulai kajian tentang nahwu dan shoroh yang insya Allah akan kita fokuskan pada pembahasan matan Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Imam As-Sanhaji rahimahullah ta'ala. Nah, untuk memahami ilmu nahwu, khususnya kitab matan Jurumiyah ini, sudah tersebar berbagai macam syarah yang ada, banyak sekali syarahnya. Nah, karena kita ini dari mahasantri atau Ma'had Ali Darul Muhat, kami akan membawakan pelajaran Jurumiyah dengan syarah dari kitab namanya Al-Manhaj Al-Khatibi. Kitab ini disusun dan dikarang oleh Ustadz kami, Mudirul Ma'had, mudir kami yaitu Ustadz Joko Nursio hafizahullah ta'ala, yang dimana kitab ini adalah syarah Jurumiyah yang sangat mudah dipahami, yang sangat memudahkan bagi para pelajar pemula untuk memahami Jurumiyah, disertai dengan praktek aplikasi-aplikasi i'rab yang juga membuat kita semakin terlatih dalam membaca kitab gundul. Karena memang tujuannya awal biasanya belajar nahwu dan shoroh adalah untuk bisa membaca kitab gundul. Sekarang pertanyaannya, karena ini kita baru mukadimah, apa sih pentingnya belajar nahwu, teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati fillah? Apa pentingnya belajar nahwu itu? Jadi suatu ketika, ini pengalaman pribadi, di kelas seorang ustadz mengajarkan tentang ilmu balaghah. Di situ dituliskan seorang penyair namanya Al-Mutanabbi. Ada seorang penyair terkenal namanya Al-Mutanabbi. Ketika sang penyair ini membahas sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang potongan hadisnya adalah la nabiyya ba'di. Kata Rasulullah, ana khatamun nabiyyin. Adapun saya adalah penutupnya para nabi. La nabiyya ba'di. Tidak ada satupun nabi setelahku. Itu bunyi hadisnya. Namun sang penyair yang bernama Al-Mutanabbi ini, namanya Ahmad Al-Mutanabbi. Kenapa disebut Al-Mutanabbi nanti kita bisa tahu. Ketika membaca hadis tersebut, ana khatamun nabiyyin, dia melanjutkan dengan kalimat la nabiyyun ba'di. Hadisnya la nabiyya ba'di, namun dia bilang la nabiyyun ba'di. Sekarang kalau kita nggak tahu nahwu, tidak tahu ilmu i'rab, apa bedanya la nabiyya ba'di dan la nabiyyun ba'di? Bedanya apa? Ini di sini pentingnya ahli nahwu. Di sini pentingnya ilmu nahwu, ilmu i'rab. Kalau hadisnya la nabiyya ba'di, artinya adalah la, tidaklah. Nabiyya, apa nabi? Itu maujud, takdirnya khabarnya dibuang, ba'di setelahku, kata Rasulullah. Nabiyya dibaca nasab karena menjadi isimnya la. La ini beramal seperti inna. Nanti insya Allah saudara-saudara teman-teman akan belajar dalam ilmu nahwu isim-isim yang dibaca nasab. Nasab ini mudahnya adalah berbaris fathah. Kenapa nabiyya dibaca pakai baris fathah? Karena nasab. Kenapa nasab? Karena dia isimnya la. Ini kalau dibaca la nabiyya ba'di, artinya tidak ada nabi setelahku. Namun Al-Mutanabbi, si Ahmad Al-Mutanabbi, dia membacanya la nabiyyun ba'di. Ayo, bedanya apa? Di sini. La nabiyyun. La ini satu kalimat di awal ayat, satu kata di awal kalimat la. Nabiyyun kata kedua dibaca rofa. Dalam ilmu nahwu ada kata kedua yang terletak setelah kalimat pertama, itu biasanya menjadi khobar. Dia menjadikan la itu bukan huruf nafi,
dia menjadikan la itu sebagai isim. Jadi ngartikannya Rasulullah bersabda, aku adalah penutupnya para nabi. La, adapun la, nabiyun itu nabi ba'di setelahku. Jadi Ahmad menggunakan nabiyun sebagai khobar dari la. Artinya gimana? Kalau la nabiyun ba'di, kalau kita artikan terjemah, setelahku ada seorang nabi namanya la. Ayo, ini pentingnya tahu. Pada zaman itu siapa yang bisa memahami dan siapa yang bisa membantah si al-mutanabi kalau bukan ahli nahu? Orang yang tidak paham nahu biasa saja, oh la nabiya la nabiyyu sama aja, artinya tidak ada nabi. Tidak. Orang yang paham nahu tahu bahwa la nabiyyun ba'di itu artinya si Ahmad sedang mengaku sebagai nabi. Sedangkan kalau bilang la nabiyya ba'di artinya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kita ulangi sekali lagi. Kalau la nabiyya ba'di artinya tidak ada nabi setelah Muhammad. Tapi kalau la nabiyyun ba'di artinya ada seorang nabi setelah aku, namanya la. Lalu dilanjutkan oleh Ahmad, la nabiyyun ba'di wa ana la, kata si Ahmad Al-Mutalib. Adapun la itu seorang nabi setelahku, dan adapun aku adalah si orang yang namanya la. Ayo, penting apa tidak ilmu nahu? Penting ya. Saking pentingnya kita bisa tahu orang mengaku nabi atau tidak. Akhirnya Ahmad ini mendapat julukan Al-Mutanabbi, yang artinya orang yang mengaku sebagai nabi. Ini pentingnya ilmu nahu, ikhwani wa akhwati fillah. Jadi saya sarankan yang mengikuti video ini silakan membeli kitab Al-Manhaj Al-Khatibi yang insya Allah akan kita kaji sampai khatam. Setiap pekannya insya Allah akan kita kaji sampai khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai dari muqaddimah. Al-muqaddimah, adapun ini adalah muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syaraha sudurana binuril ilmi wal hikami wa salatu wassalam ala khairil anam wa ba'du. Di sini Ustadz kami, sang penyusun kitab ini, mencantumkan beberapa bait dari Nazam Imriti. Imriti adalah nazam dari kitab Jurumiyah yang ditulis oleh Syekh Syarifuddin Yahya Al-Imriti. Nazamnya berbunyi, "Fannahu awla awalan ayyulama idil kalamu dunahu la yufhama. Kayyafhamu ma'anil Qur'ani wa sunnati daqiqatil ma'ani wa kana khairul qutbi shaghira qurasatan latifatan syahira fi urbiha wa jumia wa rumi al-falah ibnu ajurumi." Silahkan ikuti saya ya. Fannahu awla awalan ayyulama idil kalamu dunahu la yufhama. Kayyafhamu ma'aniyal Qur'ani wa sunnati daqiqatil ma'ani wa kana khairu kutbihi saghira kurrasatan latifatan sahira fi urbiha wa ujmiha wa rumi allafahal abrubnu ajurumi. Apa artinya? Secara bebas biar tidak memperpanjang waktu. Fannahu aula awalan ilmu. Adapun ilmu nahu itu adalah ilmu yang paling utama dan paling pertama harus dipelajari. Kenapa? Idil kalamu dunahu la yufhama. Adapun kalam, ucapan-ucapan tidak bisa dipahami tanpa nahu. Ucapan apa ini? Al-kalam pakai alif ba ma'rifat. Ucapan apa? Kalamullah wa kalamun nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan hadis tidak akan bisa dipahami tanpa ilmu nahu. Kayyafhamu ma'ani al-Qur'ani, supaya manusia-manusia yang mempelajari nahu itu yafhamu ma'ani al-Qur'ani, memahami makna-makna dari ayat Al-Qur'an. Wa sunnati daqiqatil ma'ani, dan sunnah-sunnah Nabi yaitu hadis ad-daqiqatil ma'ani, secara mendalam makna-maknanya, secara rinci memahami hadis Nabi dan Al-Qur'an itu dengan ilmu nahu. Lalu disebutkan lagi oleh Syekh Al-Imriti, wa kana khairu kutubi shaghira. Adapun sebaik-baik kitab untuk belajar nahu itu adalah kitab yang kecil. Kurrasatan latifatan sahira, yang kitab itu dia lembut dan terkenal. Kecil, lembut tapi terkenal. Ringan pembahasannya tapi terkenal. Terkenal di mana? Fi urbiha wa ujmiha wa rumi, terkenal di Arab, di Ajam dan di Romawi. Al-Lafaha Al-Habr ibnu Ajurumi, yang telah menyusun kitab ini siapa? Imam Ibnu Ajurumi. Kitab apa? Kitab Jurumiyah. Jadi itulah sedikit mukadimah dari kami, bahwasanya ilmu nahu adalah ilmu yang paling utama untuk dipelajari, dan kitab yang paling enak, paling ringan untuk dipelajari oleh para pemula adalah kitab Al-Jurumiyah, yang insya Allah kedepannya akan kita bahas sampai tuntas dengan syarah-syarahnya menggunakan syarah
Al-Manhaj Al-Khotibi yang dikarang oleh mudir kami yaitu Ustadz Joko Nursio LCMHI. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.